Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar? Baik. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk anak-anak semua perhatikan sekeliling kelasnya apakah sudah bersih. Ayo. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, tadi pagi siapa yang datang ke sekolah sarapan? Ayo Ibu. Pintar, kasih tepuk tangan. Oke, nah karena anak-anak sudah sarapan, artinya sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu mulai kelas kita, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Putri, Hadir Ibu. Tessa, Hadir Ibu. Salbita. Hadir Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk salah satu dari kalian mungkin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan Tessa. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Tessa. Mari kita Kasih, beri Bu. tepuk tangan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kelas kita, Ibu minta kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Anak-anak kenapa kurang semangat? Bosan? Oke, karena bosan kita ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Yeay, tepuk tangan. Oke anak-anak, silakan duduk. Nah, karena tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, anak-anak ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu Ibu. Oke, jadi pagi ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Nah, anak-anak ada yang tahu cahaya itu apa? Tidak Ibu. Oke, ada yang bisa menebak cahaya itu datang dari apa saja? Dari benda-benda yang terang, Bu. Oke, pintar, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, nah jadi benar, jadi cahaya itu bisa datang dari benda-benda yang ada di langit, ada juga dari benda-benda buatan. Nah, untuk anak-anak pahami lebih lanjut, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Terus Ibu juga nanti akan bagi anak-anak dalam kelompok dan kita akan melakukan praktik bersama. Yeay. Nah, jadi sebelum mulai, Ibu akan memberitahu dulu kepada kalian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan aktivitas dengan tema pembelajaran sebagai perkenalannya. Terus selanjutnya kita akan mengetahui bersama apa yang akan dipelajari. Terus selanjutnya kita
di sini akan belajar sama-sama dan Ibu akan memberikan praktikum untuk dapat mengetahui tentang cahaya dan sifatnya. Juga nanti ada praktikum-praktikum sederhananya. Terus selanjutnya di sini ada nanti Ibu minta kalian untuk menjelaskan sifat-sifat dari cahaya berdasarkan dari praktikum kita yang pertama tadi. Oke, bagaimana anak-anak? Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke adik-adik, sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan memperkenalkan materi kita hari ini, yaitu materi kita dari IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, dan topik A yaitu cahaya dan sifatnya. Adik-adik, Ibu mempunyai sebuah cerita. Ceritanya yaitu Doni sedang bermain di dalam kamar. Tiba-tiba lampu mati dan cahaya menjadi gelap. Lalu Doni langsung buru-buru ke belakang ambil lilin dan menyalakan lilin. Nah adik-adik, kita dapat mengetahui dari cerita ini kalau manusia tidak dapat hidup tanpa cahaya. Manusia dapat melihat karena adanya cahaya. Oke, baik adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang cahaya dan sifat-sifatnya, kita akan menonton video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangannya bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya
mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mika, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Meijiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Insya Allah kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Nantikan ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sehingga kalian akan selalu mendapatkan info terbaru video-video bermanfaat selanjutnya. Nah, adik-adik sudah menonton video pembelajaran yang tadi diputar? Sudah. Nah, cahaya dihasilkan oleh apa? Oleh benda-benda yang Di langit. benda-benda di langit, benda-benda yang menghasilkan terang. Iya benar, cahaya dihasilkan dari benda-benda yang bisa menghasilkan terang. Contoh cahaya yang terbesar di bumi. Matahari, bulan. Iya benar sekali, bulan. Matahari adalah cahaya yang Terbesar. menghasilkan cahaya terbesar di bumi. Contoh-contoh cahaya selain matahari apa lagi? Api, senter, apa lagi? Bintang kemana penuhnya di malam hari. Iya, bintang, benar sekali. Semua yang adik-adik sebutkan adalah contoh-contoh cahaya. Nah, adik-adik cahaya dibedakan
Cahaya alami contohnya seperti matahari, bulan, bintang, dan api. Terus cahaya buatan seperti Senter. lampu, lilin, pokoknya cahaya yang dibuat. Oke, adik-adik, selanjutnya di sini kita masuk pada sifat-sifat cahaya. Adik-adik sudah melihat video tadi, sifat-sifat cahaya ada apa saja? Ada 5 Ibu. Ada 5, ya benar sekali. Yang pertama yaitu Pertama, menembus benda bening. menembus benda bening. Ada yang tahu contoh cahaya yang bisa menembus benda bening? Senter diarahkan ke botol. Iya, senter diarahkan ke botol, apa lagi? Cahaya masuk ke dalam air Ibu. Cahaya yang masuk ke dalam air, apa lagi? Cahaya yang masuk ke ruangan lewat jendela Ibu. Iya, benar sekali. Cahaya yang masuk ke ruangan lewat jendela. Cahaya itu dinamakan sifat-sifat cahaya yang menembus benda bening. Oke, yang kedua di sini ada apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Selain cahaya dapat menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ada yang pernah melihat sendok yang dimasukkan di dalam air? Pernah lihat Ibu. Iya, benar sekali. Di tempat cuci piring pernah. Itu bentuk sendok bentuk sendok yang di dalam air dengan yang di atasnya yang tidak terkena air bentuknya sama atau tidak? Tidak. Itu yang dinamakan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, selanjutnya di sini yaitu cahaya dapat dipantulkan. Contoh cahaya dapat dipantulkan seperti apa? Cahaya yang kena kaca Ibu. Cahaya yang kena cermin, benar sekali. Cahaya yang kena cermin. Adik-adik pernah berkaca? Pernah. Berkaca Ibu. Iya, di cermin kok. Nah, adik-adik, cahaya merambat ke cermin sehingga cahaya yang merambat ke cermin tersebut dipantulkan kembali ke mata kita sehingga kita dapat melihat diri kita. Kita dapat juga melihat benda-benda yang ada di belakang kita. Itu merupakan contoh cahaya yang Dapat dipantulkan. Ya, selanjutnya di sini yaitu apa? Cahaya dapat Merambat lurus. Nah, contoh di sekitar kita cahaya dapat merambat lurus itu seperti apa? Ayo. Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Ibu. Nah, contoh cahaya dapat merambat lurus adalah matahari yang merambat melalui ventilasi. Nah, cahaya dapat merambat lurus jika melalui celah-celah kecil yang ada. Misalnya seperti ventilasi, seperti lubang seng. Pernah lihat seng yang lubang terus cahaya merambat ke situ? Iya, di kamar mandi, benar sekali. Itu merupakan contoh-contoh cahaya yang dapat merambat lurus. Yang kelima di sini yaitu cahaya Dapat diuraikan, benar sekali. Adik-adik tahu tidak kalau cahaya itu berwarna putih? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Tidak tahu Ibu, kan biasa warna lampu kuning Ibu. Oh iya, cahaya itu biasanya berwarna putih, tapi sebenarnya cahaya tidak berwarna putih. Cahaya itu memiliki berbagai macam warna sehingga menghasilkan warna putih. Contoh cahaya yang berwarna putih adalah Matahari. Benar sekali. Adik-adik pernah melihat pelangi? Pernah. Ya, itu contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Hujan yang turun bersama cahaya menembus air hujan tersebut sehingga menghasilkan warna Pelangi. Ya, benar sekali. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktikum untuk membuktikan lebih lanjut dan lebih nyata adik-adik bisa melihat tentang sifat-sifat cahaya. Oke, senang tidak kalau kita melakukan praktikum? Senang. Oke, selanjutnya apa? Nah, sebelum kita melakukan praktikum,
Presentasi itu maksudnya kemana? Presentasi itu yang di LKPD yang dari siswa pas ada sendiri. Nanti itu potong. Potong. Nanti ada dulu ya kan tentang hanya suruh maju untuk membaca dan informasi itu. Kan potong nggak bisa. Soalnya apa? Nanti kan pokoknya apa yang muncul di pikiran itu sih. Sudah tahu. Semua kayak masih Selanjutnya. Oke baik, hai anak-anak. Kelihatannya hari ini anak-anak sudah mulai bosan ya, iya kan? Ya, kalau begitu kita semua berdiri, kita melakukan ice breaking. Oke, nanti anak-anak ikut ibu ya, ini putar lagunya. Tepuk tangan semuanya. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah tembus benih. Yang kedua adalah dapat diriaskan. Ketiga adalah dapat ditanggung. Oke, ini belum semangat semuanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibu anjir, lu keberapa ibu akan ngomong ini nanti pertama lu jelaskan deh. Kita akan belajar tentang sifat-sifat saya. Nah, tadi kita sudah belajar, jadi ini Sesuai dengan ini. sesuai dengan yang tadi ibu minta jelaskan. Kita akan belajar tentang sifat-sifat saya. Yang pertama, jelaskan sifat yang pertama ialah ini terus lu kasih dia kuliah deh, dia pun ada, baru ini itu contoh pertama baru lu ajak temannya. Mungkin sana deh. Sampai ke semet terus. Oh, tempat nanti gue yang capek. Terus bilang semua. Halo ibu. Nah, karena kelihatannya anak-anak semua ini sudah mengantuk ya ini. Sudah Ini ibu. Putri mau kayaknya
sangat bersemangat. Ibu suka anak-anak yang bersemangat seperti ini. Jadi sebelum kita mulai praktek, kita akan membagikan LKPD. Ini LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Dalam lembar kerja peserta didik ini kita akan melakukan beberapa percobaan mengenai sifat-sifat Cahaya. Sampai sudah siap kita melakukan eksperimen. Saya. Semangat saya. Bagus. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nih, silakan dilihat, dibaca dulu LKPD-nya, kemudian kita akan melakukan eksperimen. Nah, jadi adik-adik lihat dulu gambar di depan ini. Ada yang tahu ini gambar apa saja? Itu gambar cahaya yang Ibu. senter. Terus ini apa? Itu ada cahaya yang menembus benda bening, lalu ada pensil yang dimasukkan ke dalam kayu. Oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang sifat-sifat Cahaya. Sudah dijelaskan oleh Ibu Mita. Oke. Jadi, si gambar yang pertama adalah Cahaya merambat lurus. cahaya yang merambat lurus menggunakan media senter. Nah, Senter. senter yang diarahkan ke atas merupakan pembuktian dari sifat cahaya merambat. Lurus. Oke, yang kedua ini ada senter diapakan ini? Itu senter di menembus benda Menembus bening. benda bening, Ibu. Menembus benda bening, Ibu. Pintar sekali anak-anak Ibu saat ini ya. Pemantulan cahaya yang ada dua jenis, yaitu yang pertama pemantulan bau atau pemantulan difus dan pemantulan teratur. Pemantulan bau terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini sinar pantul arahnya tidak beraturan. Nah, itu seperti di gambar ini. Jadi pada saat dia masuk menyinari suatu benda bening yang tidak rata, jadi cahaya yang digaskan itu tidak sepenuhnya terang seperti itu. Terus yang ketiga ada gambar apa? Pensil yang Pensil di dalam air, Ibu. Pensil di dalam. air. Nah, pensil yang diciptakan dalam air ini merupakan bukti bahwa cahaya dapat dibelokkan dan. Nah, pada gambar ketiga itu yaitu pensil di dalam air. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibelokkan atau apa tadi? Tadi yang sifat ketiga itu Ibu minta jelaskan tentang dibiaskan. Oke, baik. Pintar sekali anak-anak Ibu ini. Nah, sebelum kita melakukan percobaan yang pertama, Ibu sudah siapkan beberapa alat peraga kita atau media pembelajaran kita tentang praktek kali ini. Yang pertama ada senter. Minta maaf ya. Salah senter mana sih? Ini senter nih. Oh, beratas, beratas. Detik bubuk ya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan kita lakukan dalam eksperimen kita kali ini. Yang pertama ada senter. Kita menggunakan flash HP atau senter dari HP. Yang kedua ada karton. Ibu menyiapkan ada beberapa lembar karton di sini untuk kita dapat membuktikan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga ada lilin. Yang keempat ada gelas berisi air. Yang kelima ada tembok. Kita bisa menggunakan tembok di sekitar kita. Terus Ibu menggunakan pen. Mana pennya Ibu? Pennya Ibu hilang. Itu ada di Terima kasih anak kita. Yang ketujuh adalah cermin. Ibu menggunakan cermin. Ibu membuat cermin bukan untuk Ibu berkaca, tetapi untuk melakukan eksperimen kita pada siang pagi hari ini. Sudah siap? Sudah. Ibu akan melakukan eksperimen bersama kalian. Jadi Ibu meminta salah satu meja di tengah untuk kita melakukan eksperimen. Pinjam mejanya ya. Oke. Ayo kita tunggu di tengah sini supaya kita bisa melihat. Oke, pada percobaan yang pertama, Ibu akan melakukan percobaan tentang cahaya dapat merambat Lurus. Oke. Yang pertama, Ibu sudah siapkan 3 buah karton. Nanti Ibu meminta bantuan dari anak Mita dan anak Dela untuk membantu Ibu memegang karton ini. Apakah bisa? Bisa, Bisa, Ibu. Oke, silakan dipegang.
Ibu kemudian akan menyalakan lilin. Ribet sekali ini. Sabar ya, Ibu kasih nyala lilin. Ini bukan lilin ulang tahunnya anak-anak ya. Iya Ibu. Aduh mati. Ulang lagi ya. Ibu akan membantu memegang ini, kemudian nanti Ibu minta tolong secara bergilir kita akan melihat dari lubang yang ada di tengah-tengah ini supaya kita membuktikan apakah cahaya itu merambat lurus. Oke. Iya Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik. Silakan coba dilihat. Siapa mau lihat duluan? Apa sudah lurus kapalnya Ibu pegang? Lurus Ibu. Apakah bisa melihat cahaya dari situ? Bisa Ibu. Oke, coba anak Dela. Tolong adik. Bisa Ibu. Apa yang Dela lihat? Lilin yang menyala Ibu dan cahayanya. Apa itu bisa membuktikan bahwa cahaya tersebut merambat lurus? Bisa Ibu. Oke, kita lanjut ke eksperimen kedua ya. Ayo tiup lilinnya. Kamu ulang tahun. Yeay. Selanjutnya, Ibu akan membuktikan bahwa cahaya Nah, kita akan melakukan eksperimen di tembok. Ayo ikut Ibu. Nah, mari kita lihat apakah cahaya ini dapat menembus kepada Benda benda bening yang berisi air ya. Coba kita lihat. Kalau gini kan kelihatan. Iya Ibu. Ini kan bening. Kalau kita taruh ke sini, apakah menembus? Menembus. Kalau begini menembus tidak? Menembus Ibu. Ada warna? Ada. Begini? Menembus. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat. Menembus benda benda bening. Kita lanjut kepada percobaan yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, Ibu akan memantulkan cahaya ini kepada cermin, terus akan dipantulkan kemudian kepada cermin yang satu. Apakah cahaya akan dapat dipantulkan ke cermin lainnya? Mari kita lihat ya. Iya Ibu. Bisa Ibu. Dapat dipantulkan? Lihat. Kalau Ibu geser cerminnya dapat dipantulkan cahaya. Lihat cahaya yang di samping meja ini. Nah, cahaya ke cermin ini menunjukkan bahwa cahaya dapat Dipantulkan. Selanjutnya kita akan melakukan praktek yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Ibu mempunyai gelas yang berisikan Air. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, Ibu kalau memasukkan ini ke dalam ini terlihat perbedaan tidak? Terlihat. Kalau gelap seperti ini terlihat perbedaannya tidak? Tidak. Kalau Ibu tambahkan cahaya, lebih terlihat tidak? Terlihat Ibu. Apa yang terlihat? Perbedaannya yang di luar tidak kena air kecil, sedangkan yang kena air di dalam dia kelihatan besar. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat Dibelokkan. dan Dibiaskan. Nah, setelah itu Ibu akan mencoba tentang percobaan mengenai air cahaya dapat diuraikan. Oke. Seru tidak percobaan yang telah kita lakukan tadi? Seru. Tadi kita belajar tentang apa saja? Cahaya. Yang pertama Eksperimen pertama kita belajar tentang apa? Yang di karton tuh cahaya menembus. Oh. masa cahaya dapat menembus kan karton kita lihat taruh di sini dapat Merambat merambat. lurus. Gitar yang kedua kita eksperimen di tembok. Itu membuktikan bahwa cahaya Menembus benda bening Ibu. Ibu mau tanya tentang percobaan yang pertama. Tadi setelah Ibu taruh karton di antara Ibu mensejajarkan karton dan lilin di ujungnya, apa kalian bisa melihat lilin? Cahaya dari lilin? Bisa. Kemudian kalau Ibu menggeser kartonnya tidak sejajar, apakah cahaya dapat merambat lurus? Tidak. Apakah terlihat cahaya dari lilin tersebut? Tidak, karena terhalang. Iya, salah. Yang percobaan ketiga tadi kita melakukan eksperimen tentang apa
percobaan ketiga tadi kita melakukan eksperimen tentang apa? Cahaya dapat Pantulkan. Kalau cahaya ibu arahkan ke arah yang bukan cermin atau benda yang tidak bisa memantulkan, seperti meja atau gelas ini, apakah cahaya dapat dipantulkan? Tidak. Kenapa? Ada yang tahu kenapa cahaya tidak dapat dipantulkan? Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, karena kalau kita memantulkan cahaya kepada benda yang memiliki daya serap pada cahaya seperti meja, tembok, atau alat-alat atau alat-alat atau barang-barang yang bisa kita lihat, itu cahayanya diserap. Tapi kalau kita melakukan eksperimen kepada kaca, cermin, itu secara tidak langsung dapat memantulkan Cahaya. Selain kaca dan cermin, ada yang tahu alat barang apa yang bisa memantulkan cahaya? Ayo. Apa? Seperti misalnya aluminium atau seng. Kita kalau lihat dari jauh ada bercahaya. Kalau kita lihat dari atas gunung misalnya, terus orang ada pasang seng baru misalnya kan, pasti kita tuh dan silau. Karena cahaya dapat Pantulkan. karena seng terbuat dari Aluminium. Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Yang terakhir, percobaan terakhir kita melakukan percobaan tentang Cahaya dapat dibiaskan. ya cahaya dapat dibiaskan. Kalau tadi ibu menutupi benda bening tersebut yang ibu masukkan bolpen, apakah kita dapat melihat? Tidak. Oke, baik. Dari eksperimen yang telah kita lakukan, ada yang bisa menyimpulkan tentang sifat-sifat cahaya dari sifat yang pertama yang telah kita praktekkan sampai sifat yang keempat. Ada yang bisa? Oke, ibu akan bantu. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus kalau karton tersebut disejajar. Disejajarkan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening karena tidak ada yang menghalangi cahaya tersebut untuk untuk menembus benda bening tersebut. Oke, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan karena itu merupakan barang-barang yang dapat memantulkan cahaya tersebut, bukan benda mati seperti apa tadi? Meja dan triplex. Triplex. Kemudian yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kalau ibu tutup tadi benda beningnya media bening yang tadi kita praktekkan, apakah dapat dilihat tentang sifat cahaya tersebut? Tidak, Ibu. Nah, ibu mempunyai beberapa soal. Ibu akan bagikan kepada adik-adik. Nanti selesai pelajaran, ibu akan meminta adik-adik untuk melakukan presentasi. Sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ini ibu. Sama Ibu. Tadi ibu sudah kasih pertanyaan tadi setelah kita hari ini melakukan percobaan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Mana ibu mau kumpulkan? Baik. Nah, setelah ibu kumpul jawaban anak-anak semua, ada yang salah, ada yang salah isi, ada yang mau ini. Nah, supaya kita lebih mengerti tentang sifat cahaya, ibu mau kasih pertanyaan. Jadi kita sudah melihat gambar yang ini. Sudah lihat? Sudah. Senter menembus Bening. itu jangan senter menembus ini apa piring dong. Kan tadi ibu sudah mengumpulkan KPD kalian, jadi ibu memberi beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, ada yang bisa lihat gambar apa ini? Saya. Ya. Lihat, Ibu. Ini merupakan contoh senter ketika diarahkan kepada piring atau gelas yang berwarna bening. Nah, pada praktikum yang tadi kita lakukan, sifat tersebut menunjukkan sifat cahaya dapat menembus benang bening. Nah, terus pertanyaan kedua, sinar matahari yang masuk ke ruangan melalui ventilasi udara akan tampak seperti garis-garis lurus. Pernah ada lihat pagi-pagi, bangun pagi, lihat cahaya matahari pas pagi hari masuk ke ventilasi udara kan menghasilkan garis-garis yang lurus mengikuti bentuk dari
Kenapa? Cahaya dapat dibiaskan. Karena apa? Yang pertama kaca, karena jendela kaca tipis kah? Atau karena jendela kaca mengkilap? Atau karena cahaya dapat menembus Cahaya kaca? dapat menembus kaca. Oke, pintar. Tepuk tangan buat anak kita. Yang keempat, peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya mendapat merambat lurus. Yang pertama, terbentuknya pelangi saat hujan. Yang kedua, rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca. Kemudian yang ketiga, memantulkan cahaya pada cermin. Dan yang keempat, pensil yang terlihat membengkok saat dimasukkan ke dalam gelas bersih cahaya. Nah, dari 4 pernyataan tersebut, peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah Yang kedua, Ibu. Yang kedua Yang Ibu. cahaya tentang apa? Cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca. Nah, pertanyaan terakhir. Ibu mempunyai benda yang ada di sekitar kita ini. Yang pertama ada bola, kayu, kertas HVS, dan kaca. Nah, benda apa saja yang dapat ditunjuk, yang dapat menembus cahaya? Ada bola, kayu, kertas HVS, dan kaca. Benda apa saja yang dapat ditembus oleh cahaya? Menurut adik-adik apa saja? Kaca. Kaca, lalu Kertas HVS. Nah, kedua benda tersebut dapat menembus cahaya karena kertas HVS kan agak tipis, agak transparan, jadi memiliki sifat seperti kaca. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Tangan untuk dapat. Oke, baik anak-anak. Bagaimana pelajaran tadi? Seru atau tidak? Seru, Ibu. Menyenangkan. Iya kan ada praktek, makanya menyenangkan kan? Iya, Ibu. Oke, baik. Sekarang karena anak-anak bilang menyenangkan sekarang. Karena tadi anak-anak bilang menyenangkan. Sekarang ibu mau tanya dulu. Sekarang anak-anak coba berikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ayo, tadi kan bilang menyenangkan. Ayo, satu saja. Saya, Ibu. Oke, Putri silakan. Yang pertama tadi kita belajar tentang sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Ya. Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan sehingga kita bisa melihat pelangi. Dan yang terakhir, cahaya apa ya? Cahaya apa? Ayo. Menembus benda bening. Ya, Ibu. Tepuk tangan dulu. Berarti hari ini anak-anak menyimak pelajaran dengan baik ya, karena berdasarkan hasil tes yang tadi ibu sudah periksa. Walaupun ada yang salah, tapi anak-anak sudah mengerti, kan sudah paham tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ya, karena materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya sudah selesai. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang baru lagi. Jadi anak-anak harap mempersiapkan diri ya. Iya. Ya, Ibu. Jadi karena ini sudah mau habis, nah sekarang coba anak-anak perhatikan dulu lingkungan sekitarnya apa ada. Sampai tadi bekas istirahat coba lihat dulu. Meja-meja dirapikan, buku-buku yang berserakan semuanya itu dirapikan dulu supaya kita mau berdoa untuk pulang. Nah, karena sudah rapi semuanya, jadi coba satu orang maju kita pimpin doa dulu kita supaya kita bisa pulang. Ayo, ya bagus murid Dera.